Tes 1. Tes 1 2. Enggak tahu perasaan. Tes 1 2. Kedengaran Papa Met? Suaranya? Tes 1 2 1 2. Terdengar suaranya kah Papa Met? Kurang kencang Kak. Tes 1 2 1 2. Percobaan. Kedengaran? Kurang kencang Kak. Kurang kencang. Oke. Kedengaran tapi kurang kencang. Oke, di setel dulu berarti. Tadi nyaring aja. Tes 1 2 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. 1 2. Oke, thank you. Shalom. Lambaikan tanganmu. Enggak kelihatan fotonya doang. Cuma Papa Met yang kelihatan mukanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh di akhir bulan Februari. Kita akan masuk, besok sudah bulan Maret gitu kan ya. Tidak terasa sudah 2 bulan memasuki tahun 2021. Dan bersyukur Tuhan masih berikan kita kemampuan, sukacita, damai sejahtera untuk kita tetap bisa melalui pandemi ini. Mungkin banyak hal yang terjadi atas hidup kita, banyak pergumulan yang mungkin hanya kita sendiri yang bisa memahaminya dengan Tuhan gitu kan ya. Tapi di saat kita berkumpul bersama gitu kan ya, saya yakin dan percaya ada satu kekuatan baru. Walaupun melalui media online seperti ini, saya yakin dan percaya Tuhan bekerja di masing-masing rumah tangga. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kelimpahan yang Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada saat ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang selalu melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati bulan Februari ini Tuhan. Dan kami tetap melihat tangan Tuhan menolong kami. Kami boleh melihat bahwa kami tidak pernah kekurangan sedikit pun. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Syakara lamas.
kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Yesus, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
Tuhan kami. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada nama lain di kolong bumi ini selain nama yang diberikan Allah, yaitu nama Yesus. Ye karalamashe. Yes God. Yes. Yes God. Sikaramashe kalamashe kalamashe. Ya Roh Kudus, sikaramashe. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bagimu pujian, bagimu hormat. Engkau yang diagungkan di ibadah ini Tuhan. Namamu yang disanjung pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas setiap korban syukur umat-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkenan menerima setiap ucapan bibir, ucapan mulut, ucapan syukur dari umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Roh Kudus ada di setiap rumah tangga, ada di setiap rumah demi rumah. Dimanapun jemaat Tuhan boleh mengakses siaran ini, kami percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan penolong kami, pelindung kami, jawaban atas doa-doa kami, segala-galanya bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kalau ada yang bisa disalami di kiri kanannya, bisa disalami. Selamat hari Minggu gitu kan ya. Selamat hari Sabat, hari kita boleh bertemu dengan Tuhan, kita hari yang sudah Tuhan khususkan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita mau menyanyikan satu pujian ini. Jadi saat PD Jumat kemarin, cuma satu kalimat dibilang yang terlintas saat itu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya nggak tahu seperti apa. Saat berdoa saya bilang jangan khawatir, jangan takut.
jangan bimbang, damai sejahtera. Itu menjadi bagian setiap umat Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini, ku tidak khawatir akan hidupku. Apa yang akan aku makan, apa yang akan kupakai, semua Tuhan sudah sediakan. Amin. Khawatir akan hidupku, akan apa yang hendak aku makan atau minum. Tiada khawatir akan tubuhku, akan apa yang hendak aku pakai. Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Dan bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari segalanya. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu ku tidak khawatir akan hidupku, akan apa yang hendak aku pakan atau minum. Tiada khawatir akan tubuhku, akan apa yang hendak aku pakai. Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Dan bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari segalanya. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga, sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu kita ulang lagi dari awal. Kita mau katakan, aku tidak khawatir akan hidupku karena Bapa di surga pelihara aku. Ku tidak khawatir akan hidupku, akan apa yang hendak aku makan atau minum. Tiada khawatir akan tubuhku, akan apa yang hendak aku pakai. Sebab burung-burung di langit yang tiada menabur diberi makan Bapa di surga. Dan bunga bakung di ladang yang tiada meminta lebih indah dari segalanya. Sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya. Itu sebab Bapa di surga, amin, bahwa aku memerlukan semuanya. Itu semuanya, itu
Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, apa yang tak pernah dipikirkan mata, oh, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Itulah jaminan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita punya Allah yang sanggup untuk boleh mengerjakan semua perkara, bahkan memberikan jalan keluar atas setiap masalah hidup kita. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkau buat hidup kami Tuhan.
lebih dari apapun yang kami miliki di dunia ini. Itulah diri-Mu Tuhan. Kami rindu untuk lebih lekat dengan hati-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi mendengarkan Engkau berbicara atas setiap kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelambu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya Kau Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku
rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Raja kami, haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau ya Bapa, kami sembah Yesus Tuhan, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Besar, yang dahsyat, Allah kami luar biasa. Tuhan, Bapa, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami berhimpun pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang sungguh bersuka cita oleh karena Engkau, Bapa kami yang sangat mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima dengan sempurna seluruh berkat rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Terima kasih Bapa untuk panggilan-Mu, untuk pilihan dan ketetapan-Mu atas kami ya Bapa di surga. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini, saat ini kami percaya Bapa Engkau mau menyampaikan Tuhan perkara Tuhan yang meneguhkan semua kami, memberi kami makanan rohani, menjadi kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Mari Tuhan yang urapi hamba, pakai hamba jadi alat-Mu ya Bapa di surga. Lawat semua kami ya Bapa, untuk kami mengalami Engkau sepenuh-penuhnya Tuhan pada saat ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sebentar ya. Ya, kita hari ini mau merenungkan perkara tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ya, kalau minggu lalu kita sudah sampai di tanah perjanjian, ini kok jadi backtrack, ini kok jadi mundur lagi ya, bukan mundur ya. Kita belajar dari semua perkara-perkara apa yang dicatat oleh Tuhan melalui hamba-hambanya di dalam firman Tuhan. Kita mau baca dari kitab Ulangan pasal yang pertama sampai pasal yang ke-40. 40 ayat Bapak Ibu, saya berharap kita semua di rumah juga boleh siap ambil bagian. Oleh karena itu tolong siapkan Alkitabnya masing-masing, saya tidak siapkan di slide ini ya. Nanti saya minta mengundang Bapak Ibu yang dari rumah boleh membacakan ya buat kita. Ya boleh ya. Siap-siap, nanti saya minta Pak Yantorius atau Ibu boleh membaca Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pak Yanto atau Ibu, Ulangan 4 ayat
1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian saudari Shirley, atau siapa di situ ya Shirley, membacakan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Kita semua mengikutinya sama-sama ya. Shirley ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Kemudian saya minta juga saudari Astri Aas ya, boleh membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Jadi masing-masing dapat 8 ayat nih. Ayat 17 Astri Aas 17 sampai 24. Kemudian Kak Icut boleh baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. 25 sampai ayat 32. Kemudian terakhir Pak Robert atau Ibu membacakan dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40. Gitu ya. Silahkan dimulai dari Pak Yantorius atau Ibu, ayat yang pertama sampai 8. Ya, semua kita mengikuti ya. Ulangan 4 ayat 1 sampai 8. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Silakan Shirley lagi. Ayat 9. Mohon maaf Bang, dari apa tadi Bang? Soalnya kurang jelas kedengaran tadi. Ulangan pasal 4. Aku chat Ayat, Ulangan 4 ayat 9 ya, sampai 16. Sampai. Oke Bang. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan, dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-katamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada
hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Ayat yang ke-17, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikannya Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur pelebur besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatkannya dengan kamu, yang membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ayat yang ke-25. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Ayat 33, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan perperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka
maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang pertama saya sampai ayat yang ke pasal 4 ayat pertama sampai 40, dan di situ Tuhan ini diulang ya, kisah bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Diceritakan di situ, dikisahkan di situ bagaimana bangsa Israel melihat bagaimana tangan Tuhan menjagai mereka, dan Tuhan menyampaikan banyak firman Tuhan, ajaran-ajaran selama bangsa Israel dalam perjalanan pengembaraan itu di padang gurun. Ya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, satu hal yang sangat kuat di pasal ini berbicara kepada kita, kepada saya dan engkau, saudara-saudariku, bahwa Tuhan mau diutamakan, tidak mau dinomorduakan. Akulah yang utama, jangan engkau begini, jangan engkau begini. Lihatlah sepanjang perjalananmu di padang gurun, aku tidak pernah menampilkan saya berbentuk apa, sehingga jangan engkau coba-coba membuat bagimu patung yang seolah-olah engkau mau menyembah aku, padahal Tuhan tidak pernah menampilkan dia seperti apa. Saya coba mau pasang di slide ya gitu, mau pasang di slide tapi nggak sempat juga bikin slide. Mau pasang gambar, kalau search cari gambar Tuhan Yesus, ketemu banyak versi yang panjang rambut kah, ada yang negro enggak ya, kulit hitam, banyak. Tapi coba cari gambar Bapa Surgawi, yang keluar itu lukisan-lukisan ahli-ahli lukis yang zaman-zaman dulu ya, yang ada yang gambarnya aneh-aneh, padahal maksud mereka itu yang maha kuasa gitu ya. Tidak ada, tapi kalau gambar Yesus ada Bapak Ibu. Jadi Tuhan bilang begini, ini sebelum Tuhan Yesus dinyatakan di bumi, Tuhan bilang, lihat sepanjang aku memimpin engkau, membimbing engkau di padang gurun, aku tidak pernah menampilkan bayangan apapun seperti apa. Jangan coba-coba buat patung. Artinya saudara-saudariku, Tuhan bilang jangan coba-coba sembah yang lain seolah-olah mau menyembah aku padahal engkau buat-buat. Jangan seolah-olah membuat ada urusan-urusan yang lain yang lebih penting sehingga itu menomorduakan Tuhan. Jadi Tuhan, ya akulah yang memimpin kamu. Itu pelajaran-pelajaran yang mengingatkan saya dan engkau. Saya mau berbagi berkat di sini. Ada Pak Obed dan Ibu Nina. Beberapa waktu lalu kami ngobrol di rumah tentang orang tuanya Pak Obed yang punya satu kebiasaan yang unik. Ya, mungkin bagi kita sudah biasa ya, apalagi mungkin bagi Bang Obed dan Ibu Nina. Tiap pagi papahnya Bang Obed itu sharing firman Tuhan ke orang-orang yang dikenal gitu ya. Bukan hanya kopi dulu ya kalau kata Bang Obed gitu, mungkin kalau Bang Obed kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Tapi diketik ulang dari Alkitab terus dikirim. Mungkin kita pikir gampang aja, banyak sekarang aplikasinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu kami sharing seperti itu, terus saya diingatkan, orang itu, papahnya Bang Obed itu, dia memuliakan firman Tuhan. Dia hargai benar-benar firman Tuhan sehingga tiap pagi tidak lewat, mau dalam kondisi apapun dia sharing firman Tuhan. Bagi kita mungkin perkara gampang itu, tetapi dia konsisten. Dia menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan bicara tentang dampaknya bagi orang lain, ya satu perkara lagi ya, ada orang yang ya pasti itu berdampak. Tetapi bagaimana saya dan engkau menghargai firman Tuhan.
Bagaimana saya dan engkau menghargai firman Tuhan? Kalau misalnya Tuhan mendapati saya, begitu. Kalau Tuhan mendapati engkau tiap pagi yang ada dalam hatimu dan pikiranmu, cari berdoa dulu. Cari Tuhan dulu, jangan dulu klik WhatsApp, jangan dulu cari buka statusnya apa sekarang. Coba waktu saya dan engkau punya konsistensi seperti itu, punya niatan hati seperti niatan hatinya imam-imam, karena itu memang tugas mereka dulu. Ayo perhatikan, jangan sampai padam api di mesbah itu. Perhatikan, jangan sampai padam. Jadi mereka ada waktu ngontrol itu. Jangan sampai padam di sore hari, di pagi hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dari kisah Ulangan yang pasal 4 ini, bagaimana saya dan engkau begitu menghormati Tuhan dalam bentuk apapun. Mungkin bagi orang lain melihat hidup kita, soal IP biasa-biasa juga, nggak terlalu spektakuler, 4,4, gitu, komanya yang 4 gitu kan, entah depannya berapa gitu kan, atau nilainya berapa gitu ya, rata-rata 9, komanya titik-titik, 9 gitu ya. Mungkin cara di studi tidak terlalu spektakuler, mungkin di karir juga mungkin biasa-biasa atau seperti apa. Tetapi itu kan penilaian dunia ya, selain hal dalam hal kita mau berkarya, belajar dengan sebaik-baiknya. Tetapi bagaimana saya dan engkau punya sikap hati terhadap Bapa di sorga, terhadap Tuhan Yesus, terhadap Roh-Nya. Ada orang yang dengan setia dia sharing firman Tuhan tiap-tiap hari. Ada siapa yang punya moto itu ya, Bang Yoelson kalau nggak salah ya, ada saudara PWA dulu di Bandung, apa itu? Lupa saya, tidak ada sarapan kalau belum firman. Nah tapi dia keren pakai bahasa Inggris gitu ya, no bread, no ini. Jadi kalau dia bangun pagi, nih kalau saya sama istri bangun pagi cari kopi. Dia punya komitmen yang seperti ini. Tidak ada sarapan kalau dia belum baca Alkitab. Dan itu komitmen jelas kelihatan waktu kami sama satu kos itu. Memang betul, dia nggak asal ngomong, tapi sudah terbangun di hatinya. Nah, saya nggak tahu bagaimana dia akhirnya dalam kehidupannya, tetapi saat dia punya sikap hati yang begitu menghargai firman Tuhan, itu firman Tuhan. Dia Tuhan yang menilainya. Mungkin manusia nggak ngerti kan, biasa-biasa aja itu kan ya. Tetapi Tuhan, dia hargai benar firman-Ku. Mungkin ada yang punya komitmen, saya nggak mau nyanyi artikulasi saya ini, bibir, lidah apa semua ini, nggak mau nyanyi semua puji-pujian yang tidak untuk Tuhanku. Mungkin ada yang punya komitmen seperti itu, sehingga ditanya, kamu tahu enggak lagu ini? Itu loh yang dari Korea. Kok Korea sih? Gitu. Aduh, nggak tahu. Kalau lagu ini nggak tahu. Kalau gini nggak tahu kan. Kok ini orang kuper banget gitu. Ya salah, kuper juga nggak bagus ya. Tetapi tergantung masing-masing. Ada orang yang meniatkan hati seperti itu. Aku tidak mau. Bagi dunia mungkin biasa-biasa aja. Tapi bagi Tuhan, anak itu serius sekali untuk perkara itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di hati, di hidup saya dan engkau, kita harus bangun keseriusan dalam kita mengikut Tuhan. Itu yang diceritakan di Ulangan pasal 4 ini. Tuhan bilang hati-hati gitu ya. Ada juga di bagian tadi pas waktu Shirley yang baca, hati-hati, engkau sudah melihat semua perkara-perkara yang kutampilkan kepadamu selama engkau kupimpin di padang gurun. Jangan sampai engkau lupa perkara-perkara itu. Ingat itu di hatimu sehingga engkau mengerjakannya dengan takut dan hormat akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ikut Tuhan bukan ya memang untuk kita bersuka cita, tetapi ada satu komitmen yang harus hadir di dalam hati saya dan engkau. Di bagian yang terakhir tadi dibacakan Pak Robert, ayat yang ke-39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Mau engkau dulu berperang dengan bangsa-bangsa yang besar, jumlah pasukannya besar, aku yang ada bersama-sama dengan engkau. Jangan takut. Tuhan sangat senang dengan Abram
Waktu itu dia belum Abraham, karena dia percaya waktu Tuhan bilang, Abraham, kamu keluar dari kampung halamanmu itu, dari sana keluargamu itu, keluar, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana Tuhan? Nanti aja, pokoknya keluar dulu, nanti saya akan tunjukkan tempatnya, keluar dulu. Abraham belum tahu mau kemana, pokoknya dia percaya Tuhan, dia dengar firman-Nya dan dia taat, terus dia keluar. Belum tahu mau kemana. Terus waktu ada jalan sama dengan Abraham, jalan dengan Lot, kemudian waduh ini ternak kita banyak nih, tidak bisa kita kalau masuk ke satu wilayah sama-sama. Terus Abraham karena dia percaya di mana Tuhan yang akan memberkati dia tanya, kasih kesempatan pertama, Lot silahkan kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri, silahkan. Kalau Abraham sudah tahu kemana Tuhan tunjukkan dia pasti bilang, saya harus ke sana ya, karena Tuhan suruh saya ke sana. Tapi dia bukan perkara itu. Lot silahkan pilih, kalau kamu ke kiri saya ke kanan, kalau kamu ke kanan saya ke kiri. Terus Lot lihat, ada Sodom dan Gomora, saya ke sana saja. Kalau saya kerja di sana, duitnya banyak. Bukan yang lagi bergumul untuk cari pekerjaan, karir atau apapun. Bapak Ibu Saudaraku, lihat sikapnya Abraham. Tuhan yang akan memberkatiku. Mau orang bilang itu tanahnya gersang kayak tempatnya tidak basah kayak atau apa, tapi dia bergerak karena panggilan Tuhan. Terus Lot pilih, saya ke sana, Sodom dan Gomora, dan kita tahu Sodom dan Gomora akhirnya seperti apa. Kamu ke situ, berarti saya ke sana. Nah, Abraham ke sana. Tidak jadi masalah dia mau kemana, karena Tuhan yang membawa dia, Tuhan yang akan memberkati dia. Saudaraku. Nah itu ayat yang ke-40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Supaya baik keadaanmu, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saat saya dan engkau menjaga di hati ini, menghargai, menghormati, mentaati firman Tuhan itu, Tuhan sendiri akan jamin. Jadi bukan ijazah kamu tamatan dari sekolah mana, kamu backingmu pejabat yang mana, kamu warisanmu seperti apa. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, dibilang begini firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak bisa goyang. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Supaya lanjut umurmu, kita bisa menikmati hal yang disediakan oleh Tuhan, baik di bumi ini, nanti di kekekalan pasti sudah siap semuanya di sana, supaya engkau menikmatinya. Jadi ini satu jaminan di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti saat ini. Iya kan ya, nggak pasti. Serba tidak pasti. Ada yang dulunya sudah kokoh, tiba-tiba hancur, tiba-tiba muncul jenis-jenis bisnis dan usaha-usaha yang lain. Sangat cepat sekali perubahan-perubahan. Tetapi firman Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan bilang, saat engkau di hatimu, engkau menjaga ketetapan-ketetapanku, engkau mengikuti firmanku, maka engkau akan menikmati tanah yang kusediakan bagimu dengan umur yang panjang sampai anak-anakmu. Kalau Pak Yantorius paling ingat ayat itu ya, apa Pak Yanto itu ya, bahwa orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Wah, itu jaminan. Sekalipun saya bagi anak saya sudah siapin nanti ada deposito, ada tabungan apa semua. Tapi jaminan bagi anak cucu kita, firman Tuhan bilang, saat saya dan engkau hidup benar di hadapan Tuhan, menghargai ketetapan-ketetapan firman-Nya. Amin. Ada orang yang sudah berhasil menaruh deposito warisan untuk anak-anaknya. Tapi saat anaknya nanti pada waktunya mereka harus tampil di tengah-tengah masyarakat, ya syukur-syukur saat mereka menjadi orang yang berguna. Tapi mungkin Bapak Ibu, engkau dalam mengerjakan apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu untuk engkau kerjakan, engkau setia,
Tuhan sendiri yang membuat ketetapannya seperti ini. Amin. Gitu ya. Jadi ini perkara di Ulangan pasal yang keempat ini diingatkan kepada saya dan engkau. Ingat, biarlah di hatiku dan di hatimu selalu kita taruh penghormatan kepada Bapa Surgawi. Dia yang terutama, tidak ada perkara-perkara yang lain. Tuhan bilang, ingat sepanjang kamu di padang gurun, saya tidak pernah tampil dalam bentuk apapun. Jangan coba-coba sembah-sembah yang lain. Jangan bilang, oh pekerjaan saya yang memberi saya hidup. Ya memang lewat pekerjaan kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita bekerja dan dapat berkat dari penghasilan, penghidupan dari situ. Tetapi jemaat Tuhan, di hati ini tidak boleh tergoyahkan. Hanya Bapalah sumber kehidupan. Hanya Bapa Surgawi lah yang memberikan dengan lengkap semua kebutuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan itu digenapinya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan di Ulangan pasal yang keempat. Kemudian juga secara khusus Bapak Ibu jemaat Tuhan tentang padang gurun ini, kalau kita sudah dengar padang gurun, seringkali padang gurun itu identik dengan simbol keadaan atau waktu atau tempat yang salah. Di mana orang-orang ya mungkin kalau dibilang wah waktu belum lahir baru dulu, ya waktu saya masih di padang gurun gitu ya. Atau mungkin waktu masih bergelimang dengan dosa, itu waktu saya masih di padang gurun begitu ya. Seolah-olah karena kenapa ya? Mungkin karena waktu itu saya belum sampai di tanah perjanjian, belum bertobat. Nah, sehingga seolah-olah padang gurun ini salah benar gitu ya. Tetapi apakah seperti itu yang diceritakan di dalam Alkitab? Nah, tadi kita baca di Ulangan pasal 4 ini bahwa Tuhan sendiri yang membawa bangsa Israel. Ayo, mulai dari keluar dari Mesir itu. Di antara Mesir dengan tanah perjanjian ada jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi karena ada sesuatu hal, bangsa Israel sudah diperintahkan Tuhan, mereka memberontak, mau melempari Kaleb dan Yosua, akhirnya diputar-putar oleh Tuhan. Nah, sebenarnya tidak jauh jaraknya. Nah, tetapi di antara Mesir, kenikmatan Mesir dengan tanah perjanjian, dengan kenikmatan yang sejati di situ yang diberikan Tuhan, itu ada padang gurun. Dan bukan salah kalau bangsa Israel harus ada di padang gurun. Memang Tuhan yang membawa mereka di padang gurun. Tuhan yang bawa, jangan mencobai Tuhan sendiri. Oh, saya mau coba-coba masuk ke padang gurun, hati-hati ya. Sudah Tuhan tidak suruh ke sana. Ini bangsa Israel, Tuhan yang membawa mereka. Selama mereka di padang gurun, ya kita dengarlah tadi ayat-ayat itu yang di Ulangan itu ya. Hati bangsa Israel diuji. Berapa kali mereka diuji, waktu mereka kehausan, waktu mereka tidak ada makanan, waktu mereka diserang musuh, waktu mereka dikejar-kejar terus di depan ada laut. Bagaimana caranya kita harus mati kita di sini? Kemudian Tuhan perintahkan Musa, ayo dibelah lautnya. Mereka melihat semua. Wih, dahsyat Allah yang menyertai kita ini. Terus Tuhan bilang, coba mana bangsa di muka bumi ini yang Allahnya memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan? Cuma bangsa Israel yang model seperti itu. Jadi pada malam hari mereka ada tiang awan. Di tengah padang gurun mereka enggak kedinginan. Tidak kegelapan. Di siang hari jalan di padang gurun ada di tiang awan. Mereka terlindungi dan mereka tidak sesat di padang gurun. Tuhan bilang, mana ada bangsa di muka bumi yang dipimpin oleh Tuhan seperti itu. Bangsa Israel harus lihat, iya begini cara Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan lupa untuk semua perkara-perkara itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa pengalaman-pengalaman rohani, walaupun saya dan engkau tidak boleh menyandarkan pertumbuhan rohani kita ini dengan pengalaman masa lalu, tetapi kita harus cari mengalami Tuhan baru tiap hari, mengalami perkara-perkara yang baru. Tapi jangan sampai saya dan engkau lupa dengan semua didikan Tuhan yang sudah lewat. Iya. Bangsa Israel diingatkan seperti itu. Jadi di sepanjang padang gurun Tuhan mendidik bangsa Israel. Hati bangsa Israel diuji. Bangsa Israel melihat kebesaran Tuhan. Terus Tuhan melatih bangsa Israel, melatih mereka berperang, menguatkan mereka supaya tidak menjadi bangsa yang cengeng ya, tidak menjadi bangsa yang kekanak-kanakan. Tuhan banyak memerintahkan hukum-hukumnya yang diajar Tuhan kepada bangsa Israel itu. Apa tentang mengenal siapa Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, itu jadi mengenal Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagus kalau saya dan engkau
belajar sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, belajar ilmu pengetahuan apa semua, tetapi satu perkara yang harus selalu terjadi tiap-tiap hari. Bagaimana? Karena Roh Tuhan, tidak ada perkara lain yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita selain Dia mengingatkan kita, membawa kita untuk mengenal Yesus Kristus, mengenal Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal pribadinya. Ini boleh engkau serius dalam pelajaranmu, baca semua peraturan-peraturan di sekolahmu, tetapi Roh Tuhan selalu membawa umatnya untuk mengenal Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau enggak, ini manusia memang sudah diciptakan harus meniru satu pola tertentu. Mau meniru. Kalau misalnya anak-anak dia ikuti pola ayahnya kah, pola ibunya kah. Mungkin kalau anak-anak muda lagi cari identitas istilahnya, dia ikut-ikutan artis ini. Manusia punya kecenderungan yang seperti itu. Enggak, saya enggak mau ikut-ikutan, tapi ternyata gayanya itu turun dari mana. Nah, waktu kita belajar tentang Yesus Kristus, kita belajar tentang karakter Bapa Surgawi. Dan itu yang terjadi tiap-tiap hari. Amin. Di Ulangan pasal yang pertama kita mundur. Ayat yang ke-30 ya. Sampai 31 saya bacakan. Dan di padang gurun Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Nah, kita percaya, kita melihat, ya memang Tuhan mendukung. Kesalahannya bangsa Israel kan di ayat yang ke-32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Ini kesalahan fatalnya bangsa Israel, pelajaran bagi saya dan engkau saudaraku. Jangan diulang saat Roh Tuhan mengajari kita, diingatkan kita, Tuhan mendukung engkau dalam keadaanmu yang seperti apapun. Ayat ini turun bagi bangsa Israel waktu mereka di padang gurun. Aduh, saya lagi di padang gurun. Roh Tuhan datang, roh penghiburan. Aku mendukung engkau, aku menyertai engkau. Di situ kita banyak belajar. Amin. Jadi ya sebenarnya padang gurun bukan satu hal yang menjadi kesalahan fatal bagi bangsa Israel. Enggak, Tuhan yang membawa mereka di sana. Banyak proses, banyak perkara yang Tuhan akan kerjakan di sana sebelum mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Ulangan pasal yang kedua ayat 36. Mulai dari Arur di tepi sungai Amon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Emang siapa sih bangsa Israel? Mereka berjalan itu apakah mereka bawa artileri berat, bawa senjata-senjata yang berat untuk menghancurkan tembok-tembok? Tidak ada. Mereka bawa kambing, mereka bawa anak istri mereka. Tetapi dikatakan tidak ada tembok benteng yang terlalu kuat bagi kita. Sebab Allah menyertai kita. Amin. Saat Tuhan memimpin saya dan engkau, hidupmu saudaraku, mungkin bagi banyak orang, bagi dunia, udah susah sekali ya itu ditembus. Tetapi mari berjalan dalam pimpinannya Tuhan. Bangsa Israel sudah saksikan, tidak ada benteng, tidak ada kota berbenteng yang temboknya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudariku, Ulangan 4 ayat 9 tadi jangan lupakan perkara-perkara itu. Ya, demikian hal-hal yang Tuhan nyatakan
sampaikan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Oh Tuhan, minggu lalu kita sudah di tanah perjanjian, kami belajar masuk ke tanah perjanjian. Ini kok jadi di padang gurun. Banyak perkara-perkara. Jangan bilang, aduh saya lagi di padang gurun ini lagi begini-begini. Seolah-olah itu yang bagi bangsa Israel Tuhan mengajari mereka. Nah, jadi ada dulu hamba Tuhan yang menyebutkan sebenarnya dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu cukup 2 tahun. Bisa ditempuh perjalanan dengan kecepatan. Mereka bawa keluarga, anak, istri, ternak-ternak 2 tahun sampai. Tetapi ternyata akhirnya jadi 40 tahun. Sampai satu generasi usia 20 tahun ke atas mati semua. Generasi perang. Akhirnya yang masuk Kaleb dan Yosua, Musa juga nggak masuk. Kaleb dan Yosua dan semua generasi-generasi yang masih kecil-kecil dulu masuk ke tanah perjanjian. Tapi di dalam pun, di tanah perjanjian pun masih ada bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan, yang harus diperangi. Karena Tuhan mau tetap terus melatih bangsa Israel dengan perkara-perkaranya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, itulah Bapa kita, Allah kita, kesaksian testimoni ya. Ini ke kitab yang ditulis oleh Musa di kitab Ulangan ini menjadi kesaksian itu yang dialami oleh bangsa Israel, bagaimana kita mau mengenal Bapa kita. Dan hari ini di dalam Tuhan Yesus Kristus kita melihat perkara-perkara itu dalam Roh Kudus. Tuhan mengingatkan dan berbicara kepada jemaatnya. Terus Roh Kudus tidak bicara tentang perkara yang lain. Roh Kudus bicara tentang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengajarkan perkara yang lain. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang Bapanya sampaikan kepadanya. Tidak ada perkara-perkara yang lain. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada rancangan buruk yang dirancangkan oleh Bapa Surgawi bagi kita. Kalaupun hari ini kita mengalami yang seolah-olah ini keadaan yang buruk, seolah-olah di padang gurun, ingat tidak ada keadaan buruk yang dirancangkan oleh Tuhan. Bapa di sorga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Mari kita mau mengaminkan firman Tuhan, sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh melihat bagaimana Engkau telah memimpin umat-Mu, bangsa Israel Tuhan, dalam pertumbuhan mereka mengenal Engkau. Engkau menepati janji-Mu. Engkau menepati panggilan-Mu bahwa Engkau akan membawa mereka keluar dari Mesir. Dan dari Mesir Engkau membawa mereka masuk ke tanah perjanjian sebagaimana Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Engkau sangat setia ya Bapa dengan janji-Mu. Engkau sangat setia menepati janji-Mu dan Engkau berkuasa untuk melakukannya. Bapa di sorga, bangsa Israel harus melalui padang gurun. Tetapi di sana mereka belajar banyak hal mengenal Engkau, mengenal sifat-Mu ya Bapa, mengenal penyertaan-Mu, mengenal isi hati-Mu, bagaimana Engkau sungguh membela dan ada berpihak dengan mereka, Engkau Allah Immanuel. Demikian juga hari ini Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi keadaan seperti apapun, kami sangat percaya ya Bapa bahwa Engkau merancangkan perkara-perkara yang baik Tuhan untuk semua orang Tuhan yang berkenan kepadamu, yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Oleh karena itu jika ada perkataan-perkataan hoax yang ditaruhkan oleh kuasa-kuasa gelapan, oleh iblis yang mau menipu anak-anakmu, mau menipu hati pikiran kami melalui kondisi-kondisi hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semuanya itu. Kami tahu tidak ada rancangan-rancangan yang buruk yang Tuhan izinkan untuk terjadi atas anak-anaknya. Tetapi Tuhan, Engkau untuk mengerjakan Tuhan perkara yang baik Tuhan, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, hati kami diteguhkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Maaf. Sesak rasanya ya, udaranya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, di list ini ada, coba lihat ada keluarga Pak Parici enggak ya? Enggak ada sepertinya ya. Enggak ada. Ya, jadi hari ini keluarga Pak Immanuel katanya sih jam 8 ya rencananya berangkat ke Bukit Lumut, pelayanan di sana dalam bulan tahun 2021 ini kita tertunda 3 kali kunjungan ya, 3 kali kunjungan dan kalau nggak salah ya 3 kali dan puji Tuhan mereka bisa ke sana. Saya sebenarnya mau ikut, tapi saya bilang aduh izin dulu, saya belum bisa ke sana. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya. Terus tadi Mama Rici juga kemarin nih Mama Rici bilang kami nanti setelah ibadah mau ngobrol dengan jemaat di sana untuk ya bicara tentang kesepakatan tentang bagaimana pelayanan bukan kelanjutannya, tetapi supaya ada kesepakatan sama hati kita di Palangkaraya dengan hati jemaat Tuhan. Saya bilang iya supaya kita sama-sama paham bahwa kita melayani bukan sebagai pelengkap atau apa, tetapi kita rindu supaya jemaat di sana juga bertumbuh dan mandiri. Oleh karena itu harus lahir pekerja-pekerja juga dari tengah-tengah mereka. Nah kalau itu arahan kita dari sini, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus lebih lagi merindukan perkara itu terjadi, bahwa jemaatnya menjadi dewasa di Bukit Lumut. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita dukung keluarga Papa Rici dalam perjalanan ke Bukit Lumut, dan juga untuk jemaat-jemaat yang ada di sana mereka diteguhkan. Ya kemarin saya bilang sama Mama Rici yang janji kita mau beli perangkat untuk menguatkan sinyal masih saya tunda lagi. Habis dapat berita ancamannya 600 juta ya bagi orang yang memasang penguat sinyal seperti itu, karena itu ilegal. Jadi harus konsultasi dulu nih sama Telkomsel sama pihak Kominfo begitu ya, supaya tidak salah langkah. Atau mungkin ada metode yang lain, entah modem dipasang di atas atap itu sambil belajar lah ya. Kita rindu supaya jemaat di Bukit Lumut juga bisa dilayani dengan lebih intensif, lebih efektif. Ya kita dukung doa ya Bapak Ibu untuk perkara itu. Ya jadwal Komsel, entah kalau Andre bisa pasangnya. Ya mohon maaf kemarin Komsel keluarga itu biasanya di akhir bulan jadwalnya PA ya, tetapi saya juga belum siap, ada tugas di minggu depan ini yang dihadapi, nah jadi tertunda. Ini jadwal Komsel pelajar hari Selasa jam 4:30 sore mahasiswa. Kalau pelajar biasanya di tempatnya Andre ya. Nah, kalau mahasiswa ini entah di Manjuhan sini Sabtu jam 5 lewat Zoom, juga sebagian ada yang mengikuti offline ya. Sebagian mungkin ada yang mengikuti lewat Zoom. Profesi hari Rabu 18.30. Selain itu juga ada pelayanan di Departemen Store Matahari tiap hari Jumat ya, jam sholat ya gitu ya, di tiap hari Jumat dilayani oleh rekan-rekan kita dari profesi. Kemudian untuk pelayanan keluarga hari Sabtu jam 7 malam, kemudian PD Komit hari Jumat ya.
jam 6:30. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hampir tiap minggu ada pertemuan yang perlu linknya. Ini selalu dikirim. Padahal sebenarnya linknya itu saja gitu ya. Itu saja. Jadi kalau misalnya untuk ibadah minggu depan, linknya sama dengan yang link hari ini, begitu ya. Tapi ya mungkin supaya mengingatkan. Nah, saya terpikir bagaimana ya ada satu cara efektif supaya linknya itu tidak perlu dikirim tiap minggu, karena itu saja. Paling yang diubah tanggalnya, begitu kan ya. Supaya kita bisa kalau misalnya ada perubahan, nah baru diinformasikan. Cuma teknisnya kalau pakai WhatsApp itu kan, kalau sudah misalnya di info jemaat sudah banyak berita, harus scroll lagi ke atas ya. Gitu. Nanti kita cari cara yang efektif. Tapi intinya linknya itu ya, kalau pelajar satu linknya untuk Zoom. Ibadah minggu sama mahasiswa itu juga profesi. Jadi kalau misalnya misalnya keluarga tidak ada link, cari aja yang minggu lalu. Link itu pada jam itu seharusnya terbuka, begitu ya. Kalau jadi begitu ya. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu beberapa pengumuman. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, itu informasi sepanjang 1 minggu ke depan. Ya, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sepanjang jam-jam yang telah lalu Engkau menyertai kami di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk setiap perkara yang Tuhan singkapkan dan setiap perkara yang Tuhan torehkan di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, itu memberikan kami kekuatan baru, itu memberikan pengharapan baru kepada kami, untuk kami lebih lagi mencintai Tuhan, untuk kami lebih lagi mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami rindu untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini ada dalam perlindungan Tuhan dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Puji, glory. Haleluya. 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 Halelu
tokoshe rabalana maseke tekina rabalana mase. Irabalana tokoshe ramakiara pakaralana masanta. Urabalana tokoshe namakiara kakaralana masanta. Oh rabalana tokoshe namakiara lana glory glory glory. Glorabala namase, nafatokoshe kina makia kakaralana masanta. Glorabaralana tokoshe rabakura bakarabakara masanta. Iralana tokoshe namakura bakarabakara masanta. Ola ramalana tokoshe. Haleluya, puji haleluya, haleluya, puji haleluya, haleluya, puji Shera balana toko sikira balana mo, Lora balana toko shera balana mo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Irabatoko shena makarabasangkarakalana. Haleluya, haleluya. Haleluya, ajaib dahsyat Engkau ya Bapa, Allah kami. Bapa kami yang maha baik. Bapa yang memberi kami kehidupan. Kehidupan kami datangnya daripadamu ya Bapa. Engkaulah yang memanggil kami Tuhan, Engkau yang memilih kami. Bukan karena kami lebih baik Tuhan daripada orang lain, tapi semata-mata oleh karena kasih Tuhan, anugerah-Mu ya Bapa bagi kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menetapkan bagian-bagian kami Tuhan semuanya sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sudah memperjuangkannya di kayu salib Tuhan. Dan kami lebih daripada pemenang, kami menerima semua anugerah itu dengan sepenuh-penuhnya di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, saat Tuhan menugaskan kami Tuhan untuk kami tetap tinggal Tuhan di bumi hari-hari ini, Bapa di surga, Engkau punya rencana Tuhan untuk memakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi kesaksian. Karena masih banyak Tuhan anak-anak-Mu yang hendak Engkau kumpulkan Tuhan, umat-Mu yang disebutkan sebagai umat-Mu Tuhan, tapi mereka belum mengenal Engkau hari ini. Bapa di surga, ini tugas kami gereja-Mu Tuhan, di mana kami menjadi saksi Kristus dalam masa kami hidup Tuhan. Mungkin bagi kami melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, tetapi Bapa, ada Engkau yang punya rancangan, rencana dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan. Dan perkara itulah yang dahsyat Tuhan, bagaimana Engkau mau memakai tiap-tiap kami untuk menjangkau Tuhan anak-anak-Mu, umat-Mu yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau jagai hidup kami menjadi alat-Mu. Kami mau jagai hidup kami kudus di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Kami mau menjadi imam-imam Tuhan yang berdiri Tuhan untuk banyak suku-suku bangsa ya Tuhan. Dan Roh-Mu sendiri Tuhan yang akan memakai kami dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk profesi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami, keluarga besar kami. Kami bersyukur di mana Tuhan menempatkan kami, kegiatan aktivitas kami hari-hari ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk tempat kami studi hari-hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan mau pakai kami menjadi saksi-Mu. Sama seperti Yusuf, sekalipun dia ada dalam penjara, tapi Engkau pakai dia Tuhan oleh karena ada rencana-Mu Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa.
perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, keperkasaan Tuhan terjadi atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami gerejamu berdoa bersepakat, kami mematahkan semua rancangan kuasa jahat yang dirancangkan atas bangsa ini, atas pemerintahan kami hari-hari ini. Kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak semua petisi setan dari hadapan Allah Bapa kami. Kami batalkan dan hancurkan semua rancangan-rancangan itu atas bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, batal tidak terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan yang Tuhan sudah tegakkan hari-hari ini di pusat bahkan di daerah-daerah. Bapa, Tuhan Engkau yang menegakkannya dan Engkau sendiri yang menjaganya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami gerejamu berdoa berjaga-jaga Tuhan, untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk semua kabinet Tuhan, untuk para legislator Tuhan, Engkau yang melindungi mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa berikan kepada mereka hikmat Tuhan, untuk mereka Tuhan berjalan menurut rancangan surgawi untuk bagi bangsa ini Tuhan, supaya sungguh rancangan damai sejahtera untuk bangsa Indonesia itu terjadi juga melalui para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf, amin Tuhan. Semua jajaran menterinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa jika ada rancangan-rancangan yang mau mengambil keuntungan sendiri karena keserakahan dalam bentuk korupsi ataupun Bapa, mari Tuhan kami berdoa dibatalkan semua, dipatahkan semuanya itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kalimantan Tengah. Mari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi Kalimantan Tengah terjadi Tuhan. Damai sejahtera yang dari sorga terjadi Tuhan untuk Kalimantan Tengah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Kota Palangkaraya terjadi kebangunan rohani, juga pembangunan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa lawat gerejamu Tuhan, untuk mengalami Tuhan satu panggilan yang baru, kesatuan tubuh Kristus, supaya sungguh kami bertumbuh menjadi dewasa dan lebih dewasa lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan segala keangkuhan, dijauhkan segala kesombongan dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan yang menjaga denominasi begitu rapat, tetapi sungguh kami percaya bahwa kami tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, semua roh pemecah belah kami patahkan, kami usir keluar, tinggalkan tubuh Kristus dari kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk saat ini saudara-saudara kami, Bapak Ricci sekeluarga melayani ke Bukit Lumut. Tuhan, kami serahkan perjalanan mereka, jaga itu terbungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang cukupkan segala yang diperlukan, tiba di sana melayani, dan juga nanti sore mereka boleh kembali ke Palangkaraya tidak kekurangan satu apapun oleh karena penjagaan tangan-Mu yang perkasa Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di Bukit Lumut, mari hati Tuhan itu yang terjadi Tuhan, yang Tuhan nyatakan di sana Tuhan, diterima, ditangkap oleh semua jemaat Tuhan di sana, sehingga bagaimana Engkau rindu Tuhan mendirikan, menetapkan jemaat-Mu di sana ya Tuhan. Demikian yang ditangkap Tuhan oleh para hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di sana ya Tuhan. Bapa, kami berdoa memberkati Tuhan saudara-saudara kami di Bukit Lumut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat-berkat Tuhan, kita mau angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Putra-Mu kami sudah menerima semua berkat rohani Tuhan di sorga ya Bapa. Semua kami terima sempurna, dan saat Engkau menugaskan kami untuk kami hadir di bumi ini menjadi saksi-Mu, kami sungguh percaya Engkau sendiri yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan ya Bapa. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu ragu. Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan untuk kami juga dapat bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu dengan iman, dengan sukacita kami mau langkah menerima semua janji berkat surgawi itu Tuhan, menjadi masuk Tuhan, menjadi kebutuhan kami, menjadi mencukupkan segala yang kami perlukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa Jehovah Jireh di dalam pekerjaan-Mu, di dalam usaha-Mu, di dalam keluarga rumah tangga-Mu, memenuhi lumbung-lumbung-Mu, dalam studi-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan Engkau juga
surga yang membuat kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi banyak orang Tuhan, baik yang ada sekeliling kami bahkan yang jauh sekalipun Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Bapa, Tuhan yang mengutus kami untuk kami memberitakan Injil juga sepanjang minggu ini. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk kami dengan berani Tuhan kami boleh menyatakan kasih Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang mengumpulkan berkat, mengumpulkan persembahan-persembahan mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati semua hal-hal yang masuk di dalam rumah-Mu ini. Kuduskan ya Tuhan, berikan kami hati yang waspada dalam kami mengelolanya dalam takut akan Tuhan. Demikian juga harta benda yang ada pada kami Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat supaya bukan dengan hati yang boros, yang foya-foya Tuhan, tapi sungguh dengan penuh syukur kami mau mengelola semua yang Tuhan percayakan di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Nina menyapa-menyapa. Biasanya kan Ibu Nina yang menyapa-menyapa ya. Atau Pak Robert mau menyapa-menyapa, silakan. Berkati. Dadah. Tuhan berkati Binaicu.